Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra dari Prodi Pendidikan Seni Rupa 2022A NIM 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pengembangan bahan ajar, yaitu tahapan-tahapan pengembangan bahan ajar. Langsung saja saya mulai. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Azhar, prosedur adalah rangkaian atau aktivitas kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggradini, pengertian prosedur yaitu serangkaian atau langkah-langkah kegiatan yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian, pendapat ketiga yaitu dari Banati dalam Gatot 2008 menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar adalah suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi isi dan strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian, pendapat yang keempat yaitu dari Syahid 2003 menyebutkan bahwa pengembangan bahan ajar merupakan sebuah wujud pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang diadaptasi dari teori-teori pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan dari pendapat para ahli tersebut bahwa tahapan pengembangan bahan ajar adalah serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi isi dari bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian, 7 tahapan pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan bahan ajar. Menganalisis kebutuhan bahan ajar dan capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yaitu ada 3. Yang pertama, studi kebutuhan. Yang kedua, studi kompetensi. Dan ketiga, pendekatan analisis. Tahapan yang kedua yaitu memilih sumber belajar. Suatu proses pengambilan keputusan untuk memilih sumber belajar yang sesuai agar dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pembelajaran. Ada 5 memilih sumber belajar. Yang pertama yaitu menentukan tujuan belajar. Yang kedua, memperhatikan kualitas sumber. Yang ketiga, mengevaluasi ketersediaan sumber belajar. Kemudian, memperhatikan kebutuhan belajar dan melakukan riset. Tahapan yang ketiga yaitu menyusun peta bahan ajar. Peta bahan ajar adalah struktur dan urutan materi yang akan disampaikan dalam bahan ajar. Peta bahan ajar sangat penting dalam pengembangan bahan ajar karena dapat membantu dalam menentukan urutan dan struktur materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian, tahapan yang keempat yaitu mengumpulkan sumber. Perlunya mengumpulkan sejumlah sumber untuk menjamin validitas dan akurasi materi. Adapun bentuk sumbernya dapat berupa buku-buku, kemudian internet, kamus, eh, surat kabar, dan majalah. Penentuan sumber-sumber tersebut bergantung pada kompetensi dasar yang akan dikembangkan oleh penyusun itu sendiri. Kemudian yang kelima, yaitu ada tahapan perancangan. Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan tergantung pada keberhasilan guru yang merancang bahan ajar yang sesuai dengan hakikatnya. Kemudian yang keenam, yaitu pengembangan. Pendidik membutuhkan bahan ajar yang dapat membantu mendidik maupun peserta didik. Kemudian, tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Sedangkan revisi adalah kegiatan memperbaiki kelemahan dari suatu rancangan pembelajaran berdasarkan data dari serangkaian evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya tadi. Kemudian ada tujuan pengembangan bahan ajar. Ada 3, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan anak didik sesuai kurikulum, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik, setting, atau lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu memberikan alternatif bahan ajar untuk anak didik.
Pembuatan bahan ajar juga bertujuan membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif materi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi pembuatan bahan ajar juga membantu memudahkan tenaga pendidik, guru, atau guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, seperti itulah kurang lebih. Nah, dapat disimpulkan dari materi ini, yaitu bahan ajar adalah tahapan-tahapan untuk mengembangkan bahan ajar itu sendiri, yang bertujuan untuk membantu guru dan siswa agar efektif dalam proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan peserta didik yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas, perlu prosedur pengembangan bahan ajar seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu analisis bahan ajar, memilih sumber belajar, menyusun peta bahan ajar, dan mengumpulkan sumber, perancangan, pengembangan, dan evaluasi, dan revisi juga. Dengan adanya tahapan-tahapan pengembangan bahan ajar tersebut dapat bermanfaat bagi pendidik maupun siswa dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Nah, sekian dari saya. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri.